Halo, people of YouTube. Gue nggak tahu ini sebenarnya channelnya nyambung nggak sama apa yang gue review. Ini udah, oh ya by the way ini konten kedua. Gue nge-review sedikit otomotif. Di depan gue ada Beat, eh, Vario, Matic, Vario, sama ini. Tapi bukan motor ini yang gue bahas. Ini sebenarnya lo kalau notice ini motor yang udah sering buat lo temuin di banyak jalan raya ya. Bukan ini, tapi itu. Ini Supra X. Gue nggak tahu tahun berapa ya STNK ya, tapi ini motor yang harusnya banyak banget lo temuin di jalan raya. Ini motor sebenarnya gue sering bilang tuh kayak the Iron Horse Street sih. Jadi ini motor yang bener-bener segala kondisi dan apaan aja tuh pasti lu bawa gitu. Lu event lu bawa bawa orang yang banyak banget, terus kayak ya lu tahu sendiri lah, kadang-kadang suka ronda dari pasar. Oke, sedikit aja gue review ya. Ini for your information ya. Supra yang gue salah lagi. For your information ya, ini Supra ini yang gue tahu ya. Gue agak soto-soto yang dikit sih. Gue nggak tahu dia bener apa enggak. Yang gue tahu Supra itu uh, pertama kali keluar itu tahun 97 dan 97 cc seingat gue ya, setahu gue. Tapi di STNK yang gue tahu setiap motor itu biasanya lu bakal digenapin, jadi nggak ada yang namanya 97, 149, 599 tuh nggak ada setahu gue. Itu pasti selalu digenapin sama orang, gue nggak ngerti orang Samsat atau orang 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 dealernya, gue nggak ngerti deh itu surat dari mana keluarnya. Dan generasi pertama itu 97 cc, itu gue tahu ya. Terus pengeremannya masih tromol. Gue nggak tahu ini Supra tahun berapa, tapi yang jelas dia udah pakai udah pakai cakram. Bukan double cakram ya, cakram. Ini harusnya sih keluar tahun 2005-an lah, karena setahu gue tahun 2005 itu udah keluar Supra X 125 cc. Ini gue nggak tahu nih ini berapa cc. Ini by the way ini motor teman gue nggak tahu ini berapa cc, tapi yang jelas dia udah pakai cakram depannya. Belakangnya masih pakai tromol. Lu lihat, sorry gue agak susah sih, belakangnya pakai masih tromol gitu. Tuh lu lihat ya. uh, Supra Supra tahun 2005 itu udah keluar, kalau tahu yang peleknya udah kayak apa ya, pelek racing gitu, itu tahun 2005 yang biasanya kalau nggak salah itu 125 cc. uh, Kayak lo itu dulu sangat kayak banyak banget yang pakai di anak-anak muda sekolahan yang ya kayak pelopor motor gaul lah. Seingat gue pun itu kayak motor bebek pertama yang pakai pelek racing ya. Setahu gue itu pelopor pertama. Jadi kalau lo harus notice nih, setahu gue ya itu motor pertama yang pakai pelek racing. Baru setelah itu setahu gue ada Satria, Satria Hiu, sorry Satria yang palanya kotak kayak Shogun lama. Terus dia pakai pelek racing juga, cuma warna putih. Itu zaman-zaman gue SMP sih, seingat gue ya. Dan dia ngeluarin banyak banget sih variannya, setahu gue Supra X, Supra Fit, Supra R, Supra RR. Ya lu tau lah ini motor udah legend banget. Dan sneak peek aja ya, sneak peek sedikit. Ini motor pertama, first experience gue buat pertama kali gue belajar motor. Gue lupa tahun berapa, tapi yang jelas pertama kali gue belajar motor itu gigi satu. Sampai berapa kilo gue pulang terus pakai gigi satu. Gue lucu banget sih kalau gue inget hal-hal itu, tapi ya namanya juga ya baru belajar ya. Nih review singkat gue sih, gue ada sebenarnya ini temen gue ada rencana buat, gue nggak tahu nih restorasi atau apa ya, atau cuma ganti part-part kecil lah, perintilan-perintilan kecil buat motor ini kelihatan kayak kayak baru lagi lah. Nggak, bukan kayak baru sih, tapi lebih cakep lagi lah. Nggak, ya lebih cakep lagi. Ya mungkin itulah bahasa partnya. Dan nih spakboard, lu lihat spakboardnya udah kayak gini, kayak belembung-belembung ya. Ya udah umur juga sih. Terus speedometer meskipun masih cakep sih, cuma kayak perintilan kecil gini
ya pengen pengen diganti lah. Gue nggak tahu ganti apa enggak. Terus bagian belakang, sasis belakang, apalagi ya, step mungkin gue nggak tahu deh. Nah, gue sebenarnya bikin video ini nggak bukan maksud kayak buat modif sih, nggak, cuma lebih kayak nge-review aja buat lo yang masih pakai Supra. Harusnya keren sih ini motor, bener-bener legend banget. Jadi ya gue salut lah sama orang-orang yang masih masih suka, punya passion yang gue bilang retro tuh bukan ya, gue nggak tahu deh, tapi sama motor-motor yang dulu masih sering dia pakai. Lu pernah notice gak sih, biasanya kalau gue lagi nongkrong sama teman gue terus bawa motor-motor jadul, itu suka ada kayak dia lagi jalan terus dia kehilangan kuncinya. Itu zaman-zaman gue dulu sih, zaman-zaman gue masih kecil banget lah. Nggak kecil sih, zaman-zaman gue SMP lah kira-kira, kurang lebih kayak gitu. Nah, sama kejadiannya sama kayak motor yang sekarang ini di depan gue. Nih lo kalau lo lihat deh kuncinya, sorry agak tuh, lo lihat. Jadi kadang-kadang kalau kena angin tuh kadang-kadang kayak suka cabut gitu doang. Jadi ya lo harus lebih notice sih kalau lo lagi bawa motor-motor yang ya gue bilangnya berumur ya. Jadi biasanya tuh ngakalin ya, biasanya sih itu taruh di atas ini. Jadi kayak lo bikin gantungan kunci, terus ya lo ikat di spion baru lo masukin, jadi kuncinya tuh nggak bakal hilang, biasa kayak gitu. Ya biasanya sih kayak gitu. Nih suara idle guys. Ya kalau lo dengerin suara mesinnya, lo denger suara mesinnya masih halus ya. Ya kayaknya sih dirawat sama yang punya. Jarang banget gue tapi soal motor-motor yang udah tahun lumayan tua lah, tapi suara idle mesin itu masih enak denger lah. Ini gua geber-geber sedikit ya, tapi nggak yang gede-gede banget soalnya lihat kanan kiri gua banyak banget rumah. Oke, gitu aja. Kalau agak ngempos, dia motor udah lama banget nggak dipanasin.